Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rabbul Izzati fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang memiliki akal yang waras dalam hidup di atas permukaan bumi ini tentu ingin memiliki kemuliaan, kejayaan, kemenangan, dan lafaz-lafaz yang semisal dengannya. Allahu jalla dzikruhu subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang kejayaan, tentang kemenangan, tentang keperkasaan. Allah mengatakan itu semua adalah miliknya Allah. Itu semua ada di tangannya Allah. Seseorang tidak akan pernah bisa mencapai derajat kejayaan tertinggi di bumi ini, kemenangan tertinggi di bumi ini dengan apapun, dengan hartanya, dengan tahtanya, atau dengan apapun dari perkara-perkara yang ada di dunia ini. Kalaulah perkara dunia yang menjadikan seseorang dimuliakan oleh Allah Jalla dzikruhu, tentulah harusnya Qarun, manusia yang dijadikan contoh untuk sebuah kejayaan. Kalaulah dunia ini yang menjadikan manusia ditinggikan dan dimuliakan, ketinggian jabatan, ketinggian kedudukan, tentunya Haman adalah
dijadikan contoh. Tetapi walhasil sejarah menceritakan kepada kita, bukan itu semua, bahkan itu semua tidak menjadikan Qarun mulia, tidak menjadikan Haman mulia. Allahu Jalla Jalaluhu menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, hanya satu yang dapat menjadikan manusia ditinggikan oleh Sang Maha Tinggi. Walaupun manusia merendahkannya, tapi tidak ada manusia yang mampu merendahkannya jika dia telah ditinggikan oleh Sang Pemilik ketinggian, Allahu Jalla Dzikruhu. Siapa yang bisa menghalangi kemuliaan manusia yang telah mengorbankan hidup dan kehidupannya untuk Islam dan umat Islam? Tidak ada satupun yang dapat menghentikan kemuliaannya, siapapun dan apapun, karena dia telah ditinggikan oleh yang Maha Tinggi, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tinggi di muka bumi ini. Beliau bukan konglomerat. Beliau tidak punya ini dan itu. Beliau tidak punya perbendaharaan dunia ini. Tidak seperti Qarun, tidak seperti Haman. Tapi lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Allah Sang Pemilik ketinggian telah menjamin orang-orang yang menginginkan kemuliaan mengambil jalan yang telah Allah berikan. Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, "Man kana yuridul izzata." Siapa saja di antara manusia yang menginginkan kemuliaan, ketinggian, kejayaan, kemenangan. Tentunya setiap orang-orang yang memiliki akal yang waras ingin kemenangan, ingin kejayaan, ingin ketinggian. Allah mengatakan siapa saja yang memiliki keinginan untuk jaya, untuk tinggi, dimuliakan, Allah mengatakan falillahil izzatu jami'ah. Maka kemuliaan itu semua miliknya Allah Jalla Jalaluhu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kondisi yang sangat mengenaskan, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah di dalam hidupnya tidak makan kurang lebih 2 bulan bersama 9 istrinya. Tetapi Allahu Jalla Jalaluhu berjanji akan memuliakan orang-orang yang berusaha mendekati Allah, mentaati Allah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, harumlah nama beliau di bumi ini sampai hari kiamat nanti. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
tidak ada kemuliaan, tidak ada kejayaan, tidak ada kemenangan jika harus memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika harus bertentangan dengan apa yang Allah tetapkan di dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun di hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemuliaan, kejayaan akan tetap ada pada diri seseorang jika seseorang benar-benar menghambakan dirinya, merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Zat yang maha tinggi, dan manusia tetap rendah serendah-rendahnya walaupun dia memiliki harta dan perbendaharaannya. Ketika dia merendahkan dirinya di hadapan orang yang lebih berharta di hadapannya. Akan tapi lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, totalitas merendahkan diri, tunduk dan patuh yang pernah dipraktekkan langsung oleh Nabi kita menjadikannya manusia yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Kalau kita berkunjung ke tanah suci, maka air matalah yang mengalir. Jika kita diperlihatkan bagaimana besar rumah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, yang lebih kecil dari rumah petak-petak hari ini, beliau tinggal di situ. Manusia terbaik, tidak tidur di atas dipan-dipan yang lezat, yang empuk. Suatu ketika beliau terbangun dari tidur, dan sahabat Umar radhiyallahu taala anhu menangis melihat kondisi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang memperjuangkan kita dan kita melupakannya. Manusia yang mati-matian memperjuangkan kita dan hari ini kita melupakannya. Terbangun dari tidur, badannya berbekas karena alas tidurnya hanya terbuat dari pelepah kurma. Ya jamaah, di mana kita tidur hari ini? Di atas kasur-kasur yang empuk, kasur-kasur yang membuat kita bablas, tidak ada qiyamul lail, yang membuat bahkan sebagian besar kita lewat subuh karena empuk dan nikmatnya tidur di atas dipan-dipan yang tersebut. Sementara manusia yang telah habis-habisan memperjuangkan kita tidur di atas pelepah kurma, terbangun, dan sahabat Umar meneteskan air mata melihat kondisi Nabi kita, bekas garis-garis tubuhnya. Ma yubkik ya Umar, kenapa nangis? Apa yang membuat antum nangis? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebuah hadis Nabi katakan yang menunjukkan memang kita diciptakan di bumi ini untuk akhirat, bukan untuk dunia. Nabi mengatakan, amat tardha walahumud dunya walanal akhirah. Tidakkah engkau ridha dengan ketetapan Allah? Memang Allah menetapkan dunia ini untuk mereka, orang-orang non-muslim yang hidup dengan penuh kemewahan dan kemegahan. Maka berdasarkan hadis yang mulia ini, para ulama mengatakan tidak akan pernah mungkin kita bisa mengalahkan mereka dalam urusan dunia, karena memang dunia diciptakan untuk mereka. Nabi mengatakan,
Apakah engkau tidak ridho ketetapan Allah yang menetapkan buat mereka dunia? Walanal akhirah, adapun kita telah Allah tetapkan kenikmatan yang ada di negeri akhirat, kenikmatan yang dilupakan, kenikmatan yang tidak dikejar, padahal dia adalah hakikat sebuah kenikmatan. Semoga Allah berikan kita semua taufik dan hidayah untuk mengejar kenikmatan yang tidak ada hentinya di negeri akhirat nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.